warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Elva Devitya and I'm from kelas PAI 2B. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi bahasa Inggris yang menurut saya cukup menarik dan juga mudah untuk dipahami. And yes, the topic is descriptive text. Nah teman-teman, descriptive text ini tuh salah satu jenis text yang sering dipakai, apalagi kalau kita mau describe something or someone secara detail. Di presentasi ini, aku akan bahas beberapa hal penting, mulai dari definition, purpose, struktur, language, feature, sampai example and analysis. So yeah, let's not waste any more time and langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian atau definition of descriptive text. Jadi sebelumnya, apa sih itu descriptive text? Jadi descriptive text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau hewan secara rinci, sehingga si pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan langsung apa yang dideskripsikan. Jadi teman-teman bisa kita pahami ya, bahwa descriptive text ini tuh fungsinya kayak kita sedang menceritakan sesuatu dengan sangat jelas. Misalnya kita cerita ke teman tentang kucing kita, tapi bukan cuma bilang kucingku itu lucu, tapi juga ceritain warnanya apa, matanya gimana, dan kebiasaannya apa. Nah dengan begitu orang-orang yang dengar bisa membayangkan kucing kita itu di kepala mereka. Selanjutnya, tujuan descriptive text. Yang pertama, memberikan informasi atau gambaran yang jelas tentang suatu hal. Yang kedua, membuat pembaca seolah-olah melihat atau mengalami langsung objek yang dijelaskan. Nah, yang ketiga, mengembangkan imajinasi pembaca terhadap hal yang dideskripsikan. Kalau kita lihat dari tujuannya, descriptive text itu dibuat supaya pembaca bisa seolah-olah ikut melihat dan merasakan objek yang kita jelaskan. Misalnya kita lagi jelasin tentang pantai, pembaca bisa ngebayangin deburan ombak, pasir putih, dan suara burung camar, padahal dia nggak lihat langsung. Kemudian ada struktur descriptive text. Nah, secara umum descriptive text terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada identification, yaitu paragraf pembuka yang berisi pengenalan atau identifikasi terhadap subjek yang akan dideskripsikan. Nah, yang kedua ada description, yaitu paragraf yang menjelaskan secara rinci tentang karakteristik atau ciri-ciri dari objek seperti ukuran, bentuk, warna, kondisi, perilaku, dan lain-lainnya. Nah, ini penting dalam descriptive text. Struktur tulisannya selalu dimulai dari identification atau pengenalan. Misalnya kita bilang this is my school. Itu udah bagian identifikasi. Lalu kita lanjut ke description, yaitu penjelasan detailnya. Kita bisa ngomongin warna gedungnya, jumlah lantainya, bagaimana suasana kelasnya, dan lain-lain. Jadi urutannya udah jelas. Kenalkan dulu, lalu jelaskan. Oke, selanjutnya bahasa yang dipakai di descriptive text itu punya ciri khas. Yang pertama selalu pakai simple present tense. Karena apa? Nah, karena kita ngomongin sesuatu tuh yang faktual dan masih berlaku hingga sekarang. Misalnya my cat is cute. Lalu banyak pakai kata sifat atau adjektif seperti beautiful, tall, soft, dan sebagainya untuk menggambarkan suatu objek. Nah, kemudian sering juga muncul kata kerja keadaan atau aktivitas ringan. Contohnya, she sleep on the couch. Dan terakhir, objek yang kita gambarkan biasanya spesifik, bukan umum. Jadi bukan cuma a dog, tapi my dog Bobby, biar pembaca tahu jelas siapa atau apa yang dimaksud. Berikut aku paparkan satu contoh. Nah, contoh ini udah mewakili struktur descriptive text. Di kalimat pertama, I have a cat named Luna. Itu adalah bagian identification karena memperkenalkan objeknya, yaitu Luna si kucing. Selanjutnya, bagian she has red fur sampai akhir itu adalah bagian description karena menjelaskan warna bulu, mata, kebiasaan, bahkan kepribadiannya. Ini contoh lengkap dan simpel banget, jadi gampang buat kita pahami. Terakhir, kesimpulan, descriptive text membantu kita untuk menggambarkan suatu hal dengan jelas dan detail. Dengan struktur yang sederhana dan bahasa yang khas, kita bisa menjelaskan orang, hewan, tempat, atau benda dengan cara yang menarik dan mudah untuk dipahami. Jadi, kalau kita mau menjelaskan sesuatu supaya orang lain bisa membayangkan dengan jelas, kita bisa pakai descriptive text. Ini bisa dipakai dalam menulis cerita,
berita, blog, atau bahkan saat presentasi produk. Yang penting informasinya harus rinci dan spesifik. Dari tadi kita udah bahas tentang apa itu descriptive text, mulai dari apa itu descriptive text, kenapa penting, strukturnya gimana, ciri-cirinya apa aja, dan juga contohnya. Intinya descriptive text itu bukan cuma tentang menulis deskripsi, tapi lebih ke gimana caranya kita membuat sesuatu yang biasa jadi kelihatan meaningful and vivid. Nah, semoga penjelasan yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan maybe bisa bikin kalian lebih enjoy pas belajar English writing. Thank you so much for your attention and once again, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.